Pemirsa, kondisi geopolitik Timur Tengah dinilai menuju distopia dengan titik panas utama penjajahan Palestina. Sidang Majelis Umum PBB ke-80 bulan September ini menyepakati terkait dengan deklarasi New York sebagai peta jalan tunggal untuk mencapai solusi damai di tanah terjanji. Deklarasi New York mendorong prinsip solusi dua negara yang menjadi legitimasi pengakuan resmi dunia atas negara Palestina. Apa konsekuensi pengakuan atas negara Palestina ini dan apakah deklarasi New York ini bisa menjadi solusi untuk mengatasi krisis kemanusiaan di jalur Gaza? Mampukah PBB bisa tegas menerapkan deklarasi New York ini, pemirsa, dan peran apa yang bisa dimainkan oleh Indonesia? Kita langsung akan berdiskusi dengan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri. Ada Bapak Abdul Qadir Jalani. Assalamualaikum Pak Jalani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, bagaimana pemerintah Indonesia melihat deklarasi New York ini? Apakah ini benar-benar menjadi solusi konkret dan nyata atau sebuah manuver diplomatis mengingat banyak sekali aksi-aksi turun ke jalan bahkan di negara-negara Eropa untuk mendukung Palestina ini? Terima kasih. Mengenai pertanyaan tersebut, saya hanya ingin menegaskan bahwa pengesahan deklarasi New York yang telah dilakukan pada momen yang sangat tepat, yaitu ketika Gaza telah dicapi-capi oleh kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel. Deklarasi ini muncul ketika harapan untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina semakin jauh dan keputusasaan semakin mendalam. Kita mengetahui deklarasi ini muncul di tengah-tengah pesimisnya terwujudnya two-state solution. Oleh karenanya kami melihat keberadaan deklarasi ini yang mendapat dukungan yang cukup besar merupakan momen yang sangat penting. Karena paling tidak dukungan global yang ditunjukkan melalui deklarasi ini memberikan dorongan baru bagi negara-negara di dunia untuk mengatasi bencana kemanusiaan di Gaza, serta mengakhiri pendudukan ilegal Israel dan mewujudkan kemerdekaan Palestina. Deklarasi New York juga memberikan peta jalan baru bagi masyarakat internasional untuk mendorong semua tujuan ideal tersebut. Dan yang lebih penting lagi, deklarasi ini juga diharapkan mendorong lebih banyak negara. Paling tidak setelah deklarasi New York ini disepakati, ada beberapa negara kunci telah mengakui negara Palestina. Misalnya Prancis, bahkan Prancis ini beberapa waktu sebelum deklarasi ini disepakati, dia sudah sebagai sponsor utama deklarasi New York, dia sudah mengakui lebih dahulu. Australia, Inggris, dan Kanada. Ini menunjukkan langkah-langkah yang cukup penting karena negara-negara tersebut merupakan bagian negara barat yang selama ini kebijakannya sangat berpihak kepada kebijakan Israel. Hal ini merupakan perubahan yang cukup mendalam menurut kami. Iya, Pak Jalani, artinya deklarasi New York ini bisa menjadi semacam pintu masuk untuk mengurai peta jalan yang lebih jelas lagi menuju langkah-langkah selanjutnya yang lebih real, ada gencatan senjata, pembebasan sandera mungkin, dan nanti ujung-ujungnya adalah negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Betul sekali, tadi seperti saya katakan bahwa deklarasi New York ini akan memberikan peta jalan baru yang disepakati lebih universal, yaitu telah didukung oleh 147 negara. Saya tidak mengatakan langsung bahwa hal ini dengan mudah dapat diwujudkan, tapi yang pasti ini memberikan harapan baru buat kita, karena kita berharap bahwa di masa mendatang akan ada gerakan masyarakat internasional yang lebih sistematis dengan solidaritas yang lebih kuat untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina. Ya. Sepakat dengan pernyataan Pak Jalani tadi, mengingat kalau kita berkaca dengan perjuangan kemerdekaan kita dahulu yang sangat alot, dan ini mungkin kita bisa benchmarking dengan perjuangan Palestina yang butuh waktu dan juga usaha diplomasi yang waktu dan yang panjang ini. Bagaimana Anda melihatnya ini? Ya, memang yang pasti dukungan Indonesia kepada Palestina ini merupakan amanat konstitusi, karena jelas dalam konstitusi kita ditegaskan bahwa penjajahan itu bertentangan dengan kemanusiaan dan kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh atas dasar itu kita selalu mendukung secara konsisten perjuangan Palestina. Bahkan pada tahun 1955 ketika kita menyelenggarakan konferensi Asia Afrika,
agenda mendukung kemerdekaan Palestina merupakan satu agenda terpenting, dan Palestina saat itu ada perwakilannya, dan sampai sekarang di antara semua negara yang menghadiri dalam konferensi Asia Afrika tersebut, Palestina adalah salah satu peserta Asia Afrika yang sampai sekarang ini belum merdeka. Baik, Pak Jelani dan juga Anda pemirsa, kami akan terus membahas terkait dengan deklarasi New York ini, di mana ada sejumlah klausul yang berpotensi mengganjal penerapan deklarasi New York sebagai solusi damai di Palestina apa saja, dan juga kontribusi apa yang bisa diberikan Indonesia setelah ini. Usai jeda kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, bersama saya Hana Lakafi dan juga ada Pak Abdul Qadir Jailani. Pak Jailani, deklarasi ini ada sejumlah klausul yang kemungkinan akan mengganjal jalannya penerapan deklarasi ini. Tapi deklarasi New York ini juga mendukung reformasi dan juga penyatuan Gaza di tepi barat. Mungkinkah internal negara Palestina ini akan bersatu, Pak? Oke, terima kasih banyak. Mengenai adanya berbagai pertanyaan yang mempersoalkan apakah ada berapa klausula di deklarasi New York yang akan menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya. Satu hal yang ingin saya tegaskan di sini adalah deklarasi tersebut merupakan konsensus internasional dalam mencari solusi damai kemerdekaan Palestina. Artinya 142 negara di dunia termasuk Indonesia telah menerima isu deklarasi New York. Satu hal yang perlu diketahui, dokumen tersebut merupakan cerminan dari dinamika perundingan diplomasi antar negara yang telah dilakukan secara intensif. Dan Indonesia adalah salah satu merupakan pemain kunci yang tentunya juga memainkan peran penting dalam proses perundingan tersebut. Dalam perundingan tersebut, fokus utama kita adalah kita ingin memastikan bahwa perang Gaza dapat segera diakhiri. Dan kemudian kedua, kita juga menginginkan adalah adanya upaya global untuk mengatasi bencana kemanusiaan. Dan yang terakhir, dan merupakan sasaran strategis yang lebih panjang, adalah bagaimana masyarakat internasional dapat mewujudkan kemerdekaan Palestina. Fokus tersebut merupakan tujuan strategis bagi Indonesia. Selama tujuan tersebut dapat diwujudkan, Indonesia tentunya akan bergabung dalam konsensus internasional. Dengan demikian, poin saya adalah ketika kita melihat deklarasi New York, sebaiknya kita melihat ini secara komprehensif. Saya tidak melihat bahwa ada satu klausula tersendiri yang akan menjadi persoalan. Kalau mau jujur sebetulnya, banyak persoalan dalam pengertian semua klausula yang ada dalam deklarasi New York tidak akan dengan mudah diwujudkan karena semua sasaran strategis yang direncanakan akan menghadapi tantangan yang cukup besar. Termasuk juga pelucutan senjata Hamas yang dinilai ini sangat tidak realistis dan tidak adil semacam itu, Pak. Memang ada beberapa isu yang sempat menjadi kontroversi tadi, misalnya mengenai persoalan Hamas. Namun demikian, bagi banyak negara, dokumen tersebut dalam kaitan ini deklarasi New York, tadi saya katakan ini merupakan hasil perundingan. Fokus mereka adalah dapat disepakatinya tujuan strategis yang menjadi kepentingan utama rakyat Palestina. Oleh karena itu, bagi masyarakat internasional, termasuk Indonesia, yang terpenting adalah memastikan agar seluruh isi dokumen tersebut menegaskan pentingnya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat lepas dari pendudukan Israel. Tentunya apabila negara Palestina yang berdaulat dapat terwujud, maka rakyat Palestina berhak untuk menentukan nasibnya sendiri, termasuk bagaimana mereka mengatur persoalan keamanan dalam negerinya. Pengaturan keamanan pada akhirnya merupakan tanggung jawab pemerintah Palestina yang akan terbentuk di kemudian hari. Oleh karenanya tadi saya katakan kita sebaiknya melihat ini secara komprehensif. Iya, Pak Jailani, jadi Indonesia firm dan siap bergabung dengan misi keamanan PBB atau misi stabilisasi yang sempat disinggung di deklarasi New York kemarin.
Sebagaimana telah disampaikan beberapa kali oleh Presiden Prabowo bahwa komitmen Indonesia untuk mewujudkan perdamaian di Timur Tengah khususnya dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel, Indonesia ingin berperan aktif. Dan salah satunya adalah apabila memang ada mandat dari Dewan Keamanan PBB mengenai pengerahan pasukan perdamaian PBB, tentunya Indonesia akan siap untuk bergabung dalam misi tersebut. Iya, Pak Jelani, kita tahu Amerika Serikat pastinya menolak deklarasi ini. Apakah ini akan menjadi ganjalan besar penerapan deklarasi New York ini? Memang salah satu kendala yang terpenting adalah yang terbesar menurut saya adalah resistensi dari Amerika Serikat. Itu merupakan salah satu tantangan yang harus kita hadapi. Oleh karenanya tadi saya katakan bahwa saya melihat kalau kita berbicara tantangan yang akan dihadapi oleh pelaksanaan deklarasi New York bukan hanya persoalan 1-2 klausula, tapi banyak klausula karena semua dari klausula-klausula yang ingin dicapai atau tujuan strategis yang ingin dicapai dalam deklarasi tersebut merupakan kepentingan yang berbeda bagi Amerika Serikat. Tentunya kita akan menghadapi tantangan tersebut. Dalam kaitan ini, solidaritas global dan kekompakan masyarakat internasional untuk selalu bersama-sama untuk memperjuangkan kepentingan Palestina menjadi sangat penting sekali. Iya. Ada 142 negara yang mendukung deklarasi New York dan juga ada pergeseran dari negara-negara yang tadi abstain. Sekarang mereka berdiri bersama dengan Palestina dan tidak kembali mendukung Israel. Di sini ada semacam konsensus global yang kuat tadi Pak Jelani sebutkan. Apakah ini memberikan tekanan diplomatik yang kuat bagi negara-negara konflik dan juga negara-negara yang hingga kini masih mendukung Israel ini, Pak? Yang pasti semakin kuatnya solidaritas internasional ini menunjukkan semakin kuatnya dukungan terhadap perjuangan Palestina. Dan yang lebih penting lagi dalam kaitan ini saya tekankan bahwa apa yang terjadi di Gaza saat ini semakin menggerus legitimasi moral, kebijakan dan praktek Israel di Gaza. Dan hal ini tampak jelas dari sikap banyak negara. Apalagi tadi dalam Metro TV sebelumnya menunjukkan betapa semakin maraknya demonstrasi di berbagai belahan dunia, di dunia internasional, terutama generasi muda di dunia barat. Mereka sangat kritis terhadap kebijakan Israel yang jelas sangat mengedepankan kebijakan untuk menerapkan genosida. Hal ini jelas merupakan pressure. Dan kita harapkan bahwa krisis legitimasi moral yang dihadapi Israel ini dapat sampai tingkat tertentu dapat mempengaruhi kebijakan Israel sehingga lebih akomodatif terhadap proses perdamaian di masa mendatang. Pak Jelani, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan juga kita semua rakyat Indonesia yang selalu mendukung Palestina untuk selalu bisa mengawal deklarasi New York ini? Yang pasti Indonesia selalu berperan aktif untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Kontribusi Indonesia dalam mendukung Palestina sejauh ini kita melihat sangat penting dan sangat signifikan. Bahkan Indonesia selama ini dikenal sebagai salah satu dari sedikit negara yang paling konsisten dalam mendukung perjuangan Palestina. Indonesia terus aktif dalam mendorong terwujudnya two-state solution yang sesuai dengan parameter internasional. Dan di sini kita atau Indonesia tidak hanya sekedar ingin mewujudkan cita-cita tersebut, namun kita menginginkan terwujudnya negara Palestina yang memiliki batas sebagaimana diakui oleh Dewan Keamanan PBB, yaitu batas negara sebelum perang tahun 1967 dan negara dengan Yerusalem sebagai ibu kota serta hak rakyat Palestina untuk kembali ke tanah airnya. Upaya tersebut dilakukan di berbagai fora baik multilateral, regional maupun bilateral. Perlu dicatat bahwa Indonesia termasuk dari beberapa negara yang menjadi core group dalam menyusun New York Declaration yang dikoordinasi Prancis dan Saudi Arabia, di mana kita juga memimpin salah satu working group mengenai salah satu chapter di dalam penyusunan deklarasi tersebut. Baik, pasca deklarasi New York ini Pak Jelani, seperti apa Anda melihat proyeksi stabilitas di kawasan?
Langkah terpenting yang harus dilakukan setelah disepakatinya deklarasi New York adalah implementasi komitmen-komitmen yang terkandung di dalamnya. Implementasi ini menjadi kata kunci dan di sini tantangannya. Langkah yang paling urgent tentunya, yang paling terpenting adalah menghentikan serangan militer dan agresi Israel di Gaza dengan mewujudkan ceasefire. Itu langkah atau sasaran yang terpenting. Dan kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mengatasi bencana kemanusiaan yang sangat buruk sekali yang saat ini sedang terjadi. Masyarakat internasional perlu memastikan akses tanpa batas untuk melakukan bantuan humaniter kepada penduduk Palestina yang saat ini dalam kondisi yang sangat memilukan. Dan untuk tujuan yang lebih panjang atau sasaran kemudiannya adalah bagaimana kita memastikan proses perundingan perdamaian menuju two-state solution harus dapat segera direalisasi. Dan yang terpenting adalah menghentikan pendudukan Israel dan menjamin terwujudnya negara Palestina yang berdaulat. Iya. Satu lagi Pak Jailani, pasca deklarasi New York, apakah ini serta-merta bisa memudahkan aksi-aksi kemanusiaan atau bantuan makanan yang ingin masuk ke Gaza? Harapannya seperti itu, tapi tentu saja yang kita lihat sampai saat ini situasi di lapangan masih sulit. Akses untuk memberikan bantuan kemanusiaan masih mendapat halangan yang cukup signifikan dari Israel. Itulah salah satu tantangan yang harus kita hadapi. Sehingga sekali lagi seperti ini Mas Alkaf, saya tekankan bahwa tantangan yang kita hadapi bukan hanya masalah siapa bertanggung jawab, siapa yang akan ikut dalam proses politik yang akan mendatang, tapi hampir dalam semua sasaran strategis yang dicanangkan dalam deklarasi New York menghadapi tantangan yang signifikan, termasuk dalam mewujudkan upaya bersama melakukan bantuan kemanusiaan. Baik, terima kasih telah berbagi perspektif bersama kami Bapak Abdul Qadir Jailani. Assalamualaikum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.